Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue klepon, salah satu kue legendaris ya, karena rasanya enak dan tampilannya cantik gitu ya. Cantik dengan perpaduan antara hijau dari klepon dan putih dari taburan kelapa. Teman-teman bisa buat di rumah karena caranya sangat sederhana dan rasanya tuh enak, lembut dan kenyal gitu ya. Nah, untuk kamu yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng ya, karena ada video baru di setiap minggunya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan air ya secukupnya. Silahkan teman-teman rebus air tersebut ya. Kemudian tutup, biarkan air tersebut mendidih. Sembari menunggu airnya mendidih, teman-teman bisa bikin adonan. Di sini saya pakai tepung beras ketan ya, sebanyak 125 gram, dan saya tambahi dengan 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian dikasih dengan sedikit garam. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan juga pasta pandan ya, sebanyak setengah sendok teh. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air panas sebanyak 100 ml ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk adonannya ya, ini gunakan air panas supaya adonannya tuh lebih gampang menyatu gitu ya, lebih gampang diadon. Nah, nambahin airnya juga sedikit demi sedikit aja ya, nggak usah langsung semuanya. Kemudian diaduk-aduk. Ini teman-teman pakainya air panas ya, supaya adonannya tuh lebih gampang gitu, teksturnya tuh lebih bagus juga gitu ya, ketimbang teman-teman pakai air dingin gitu. Nah, ini teman-teman bisa juga gunakan tangan ya, pastikan tangan sudah bersih ya teman-teman, sambil diulenin. Nah, ini diulenin sampai adonannya menjadi kalis ya. Silakan teman-teman uleni sampai adonannya menjadi kalis ya. Nah, untuk kalis tuh hasilnya seperti ini, sudah nggak nempel di mangkok ataupun nggak nempel di tangan seperti ini, dan bisa dipulung ya. Kemudian siapkan juga gula merah ya, ini gula merah asli ya, atau gula merah alami ya, sebanyak 100 gram ya, atau secukupnya nanti ya. Silakan teman-teman cincang halus ya. Kemudian teman-teman bisa ambil sedikit adonan ya, seperti ini. Kemudian dipipihkan ya. Nah, kalau sudah dipipihkan, teman-teman bisa isi bagian tengahnya dengan irisan gula merah atau gula Jawa ya, secukupnya, sambil dirapatkan dan dipadatkan seperti ini. Nah, pastikan gula merahnya ini tertutup dengan bagus ya, dengan baik ya, sehingga nanti pas diolah itu nggak jebol. Jangan lupa teman-teman dibulat-bulatkan seperti ini. Ini supaya bentuknya menjadi bulat dan nggak jebol ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi hasilnya seperti ini, silahkan teman-teman rebus di rebusan air yang sudah mendidih seperti ini. Nah, seperti ini tinggal dimasukkan saja. Seperti ini ya, tinggal direbus, dan silakan teman-teman masukkan semua klepon-klepon teman-teman yang sudah dibulat-bulatkan. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya ya, teman-teman bisa masukkan daun pandan 1 lembar, silahkan teman-teman potong menjadi 3 bagian ya. Kemudian biarkan klepon tersebut matang dengan sendirinya. Tandanya klepon itu matang yaitu klepon tersebut akan naik ke permukaan air ya, dan biarkan beberapa saat supaya nanti gulanya tuh benar-benar lumer ya. Kemudian teman-teman bisa siapkan juga untuk pelengkapnya, ada parutan kelapa. Ini saya pakai 1/4 butir kelapa, diparut kemudian dikukus dengan daun pandan 1 lembar dan dikasih dengan sedikit garam. Nah, ini dia hasilnya ya. Kemudian teman-teman, ini kleponnya sudah matang ya, sudah naik ke permukaan seperti ini. Teman-teman bisa masak selama 2 menitan ya setelah naik ke permukaan seperti ini ya, supaya nanti benar-benar gulanya tuh meleleh gitu, benar-benar matang. Kalau sudah, teman-teman bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Nah, kalau sudah diangkat dan tiriskan, teman-teman bisa langsung bulirkan ke parutan kelapa boleh, atau bulirkan setelah dingin juga boleh ya. Nah, untuk parutan kelapa gunakan kelapa yang tua ya, supaya hasil parutan kelapanya tuh bagus. Ciri kelapa tua tuh biasanya teksturnya lebih keras gitu ya, jadi ketika diparut nanti hasilnya bagus, daripada teman-teman pilih kelapa yang agak muda, nanti hasilnya kurang bagus. Nah, ini teman-teman kalau sudah dibulirkan ke kelapa jadi cantik ya. Kemudian
Pilih juga tepung berasnya tuh yang masih bagus ya, supaya hasil kleponnya tuh wangi, maksudnya nggak bau apek gitu ya. Jadi nanti ketika dibikin klepon rasanya enak. Kemudian jangan lupa pilih gula ya, gula merahnya yang asli atau yang alami. Pilih yang tanpa campuran gula pasir, sehingga nanti teksturnya lebih meleleh gulanya. Dan ini teman-teman akan saya cobain ya kleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar kleponnya tuh lembut, teksturnya kenyal, lembut, dan pastinya ada gula merahnya yang bikin klepon ini menjadi rasanya lebih enak lagi, ditambah dengan parutan kelapa yang gurih ya. Ini bener-bener enak banget, silahkan teman-teman cobain di rumah karena resepnya gampang dan caranya juga sangat sederhana sekali. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Wassalamualaikum.